Akhir Agustus lalu, masyarakat dihebohkan dengan berita penculikan hingga berujung tewasnya pemuda asal Aceh yang dilakukan oleh 3 oknum anggota TNI. Imam Mashkur, pemuda 25 tahun asal Biren, Aceh, tewas usai dirinya menjadi korban penculikan yang dilakukan oleh 3 oknum anggota TNI. Kabar menggemparkan ini mencuat setelah adanya penemuan jasad Imam Mashkur di Bendung Curug, Karawang, Jawa Barat pada 15 Agustus 2023. Kabar yang beredar, Imam Mashkur yang sehari-harinya berjualan kosmetik di daerah Rempoa, Tangerang Selatan, ternyata tidak hanya menjadi korban penculikan, namun dirinya pun menjadi korban pemerasan yang dilakukan oleh 3 oknum anggota TNI ini. Pihak TNI Angkatan Darat masih terus menyelidiki apa penyebab 3 anggota TNI ini melakukan penculikan terhadap pemuda 25 tahun asal Kabupaten Biren, Aceh tersebut. Selasa 15 Agustus 2023, warga dan juga petugas dari Bendung Curug Lari, Karawang, Jawa Barat ini dikejutkan dengan penemuan jenazah laki-laki tanpa identitas yang kemudian ini mengapung di aliran Sungai Citarum, pemirsa, yang belakangan diketahui bahwa sesosok jenazah tersebut ini adalah jenazah dari Imam Mashkur yang berusia 25 tahun yang diketahui akhirnya ini adalah korban dari penculikan dan juga penganiayaan oleh 3 anggota TNI serta juga terlibat 3 warga sipil lainnya. Kita akan langsung melihat dan juga menelusuri seperti apa lokasi dari penemuan jasad imam tersebut. Kita akan temukan faktanya. Ini kami sudah mendekat di lokasi tempat penemuan. Berdasarkan informasi yang beredar, memang jenazah dari imam ini tersangkut oleh tanaman di sekitaran Bendung Curug ini, pemirsa. Sayangnya ini bisa mengakses. Bisa akses ke sini, Pak. Oke, kita lewat jalan kecil ini. Ya, tadi kami sempat mencari tahu berapa jarak dari waduk Jatiluhur karena memang informasi yang beredar pelaku ini membuang jasad imam. Ini titiknya adalah di Jatiluhur Purwakarta, pemirsa, dan jaraknya untuk sampai di Bendung Curug ini adalah kurang lebih 15 km. Kalau bisa saya gambarkan, arah Purwakarta adalah di sebelah kanan saya ini, pemirsa. Dan jenazah dari imam ini ditemukan di sela-sela tanaman yang berada di depan saya ini. Oke, kita akan coba mendekat. Nah, di sini, pemirsa, ini berdasarkan informasi yang beredar ya, seperti yang Anda ketahui ini adalah tanaman, ada eceng gondok di sini yang kemudian ini jenazah imam tersangkut di sela-sela tanaman ini yang ditemukan pada tanggal 15 Agustus 2023. Juga informasi yang beredar ini sebenarnya dibuang di Jatiluhur, di Waduk Jatiluhur ini adalah tanggal 13, artinya sudah memakan kurang lebih waktu 3 hari hingga jenazah imam tersebut ini ditemukan di lokasi ini. Cukup sepi, tapi saya akan mencoba untuk mencari atau menggali informasi. Kemungkinan ada saksi mata yang kemudian ini bisa ditanya lebih lanjut berkaitan dengan penemuan jenazah imam. Kita akan temukan faktanya. Saya saat ini sedang bersama dengan salah satu saksi mata yang pada saat jenazah dari imam ini ditemukan menyaksikan langsung dan juga menemukan langsung. Beliau ini adalah Pak Anto. Kami harus merahasiakan identitas dan juga namanya. Gimana ceritanya, Pak Anto? Iya, itu saya waktu jaga, saya kan jauh ya dari tempat lokasi kejadian itu. Ada yang beritahu itu, Pak, ada mayat itu. Yang ngasih tahu siapa? Oh, itu yang lewat, nggak tahu siapa-siapa ya. Warga gitu ya? Iya, warga yang lewat. Oke. Saya cepat datang ke sana, ya memang itu ada mayat. Itu udah banyak orang itu warga yang lihat itu. Waktu Pak Anto datang, itu belum ada petugas apapun ya, artinya dari kepolisian, mungkin dari apapun, ambulans yang kelihatan itu masih belum ya, Pak? Oh, baru belum. Warga ya? Belum ada. Waktu lihat jenazah, itu bisa kelihatan jelas ya, Pak Anto ya? Iya. Posisinya di mana, Pak? Terlentang gitu. Terlentang? Iya. Nggak pakai baju itu, nggak pakai.
Loh, nggak pakai baju keseluruhan dari atas sampai kaki? Oh, kalau ke bawah pakai celana itu. Pakai celana Iya, panjang? celana pendek itu. Mohon maaf untuk kondisi tubuhnya ini gimana Pak waktu itu Pak Anto lihatnya? Itu udah ini ya, udah ke matahari itu. Udah pada hitam-hitam itu. Kondisinya hitam? Iya, kulitnya hitam itu udah kena sinar matahari barangkali. Bengkak atau enggak? Ya bengkak itu, udah Bengkak, bengkak. Ya. Ada luka-luka nggak yang Pak Anto lihat di mayat imam waktu itu Pak? Nggak ada itu. Dari wajahnya kondisinya gimana Pak Anto? Wajahnya masih utuh itu. Tuh, ada mungkin bekas-bekas luka atau lebam, ada nggak kira-kira Pak? Oh, itu ada di sini gigitan ikan barangkali. Di mana Pak? Di posisi ininya, ke sini. di dada kiri. Ya, di kiri. Oke, di dada kiri ada apa? Itu ada luka itu. Itu Pak Anto lihat sendiri ya? Iya, Selain luka yang itu lumayan besar ya Pak ya lukanya ya? dia besar-besar. Penemuan pertama kali jam berapa Pak Anto? Setengah 12 itu. Setengah 12, Iya. siang-siang ya, Iya, di tanggal siang. 15 itu ya. Iya. Nah, polisi datang jam berapa? Enggak lama tuh. Ada 1 jam kira-kira? Pak Ada Anto? ya 1 jam itu. 1 jam ya, 1 dan jam. Pak Anto juga nggak tahu siapa yang Iya. menghubungin polisi itu Ya ya? nggak tahu saya. Setelah itu apa yang dilakuin polisi Pak pada saat datang? Ya itu langsung nggak lama langsung diangkat aja Bu. Langsung diangkat? Iya langsung dibawa. Mm-mm. Ada sempat olah TKP mungkin di sini? Enggak ada. Nggak ada ya? Enggak ada ya. Pak Anto, makasih banyak sudah mau membagikan kesaksiannya kepada Tim Fakta. Sehat selalu Pak Anto. Setelah ditemukan oleh warga di Bendungan Curug, jenazah dari Imam Mashkur ini kemudian diantar ke Rumah Sakit Umum Daerah Karawang. Seperti apa sebenarnya kondisi jenazah pada saat datang di RSUD Karawang dan seperti apa proses selanjutnya, kita akan temukan faktanya pemirsa. Ya, saya menemui Pak Andi ini tentunya juga kita membahas mengenai penerimaan jenazah yang juga beberapa waktu lalu diterima oleh RSUD Karawang ya. Pertama kali diterima jenazah oleh pihak RSUD Karawang sendiri pada tanggal berapa ya Pak Andi? Untuk jenazah tersebut yang diberitakan di media memang betul atas nama Imam Mashkur, itu kita terima pada tanggal 15 Agustus dan waktu itu belum teridentifikasi. Jadi kita mendapatkan kiriman jenazah tak dikenal dari pihak kepolisian Karawang. Oke, dari pihak kepolisian mengantarkan jenazah ke RSUD Karawang, sempat juga diketahui kondisi jenazah Imam Mashkur pada saat itu seperti apa Pak Andi? Jadi jenazah tak terkenal tersebut yang dikirim oleh pihak kepolisian Karawang itu memang sudah dalam kondisi meninggal dan dinyatakan oleh dokter forensik kita memang sudah kemungkinan antara 2-3 hari karena memang sudah mulai ya. ada pembusukan. Jenazah pada saat datang ini memang penuh lukakah? Mungkin ada luka lebam? Kondisi tersebut itu ada di dalam hasil visum tersebut. Nah, hasilnya sudah kita serahkan ke pihak kepolisian. Prosesnya berapa lama itu Pak? Ketika pihak kepolisian meminta visum luar ya terhadap jenazah Imam Mashkur. Si jenazah ini memang sampai tanggal 23 Agustus baru teridentifikasi dari pihak kepolisian. Sekitar 8 hari. Dan itu langsung diambil oleh kepolisian. Terinformasi bahwa itu akan dibawa ke Rumah Sakit Gatot Subroto. Izin penegasan saja Pak, artinya untuk nama Imam Mashkur ini keluarnya identifikasi tersebut ini oleh polisi kah atau dari pemeriksaan rumah sakit? Kepolisian. Dari kepolisian. Nah, karena itu kan alat identifikasinya kepolisian. Pak Andi, terima kasih banyak atas waktu dan juga informasi yang sudah disampaikan. Kita temukan fakta selanjutnya pemirsa. Ya, kami saat ini sudah sampai di Jalan Sandratek, Rempoa, Tangerang Selatan, pemirsa. Dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan, ini adalah lokasi ataupun juga toko kosmetik di mana Imam Mashkur sehari-harinya beraktivitas. Di sini rolling door, kita ketahui ya, ini tertutup rapat, rolling door berwarna coklat. Tidak ada tulisan ataupun juga petunjuk begitu bahwa lokasi ini adalah tempat penjualan kosmetik. Masih digembok juga, tetapi di sini tidak dipasang garis polisi yang kemudian ini menunjukkan bahwa lokasi ini adalah tempat penculikan oleh 3 oknum TNI tersebut. Di sebelah kanan ini juga
ada toko kelontong begitu ya. Kami berharap bisa mendapatkan informasi yang bisa kami eksplor di sini. Kita akan coba tanya, mungkin ada beberapa saksi mata di sini. Ada apa, Bu? Saya mau tanya-tanya sebentar yang di sebelah ini. Saya nggak tahu. Nggak tahu ya. Tapi betul ya Bu ya, yang di sebelah ini yang punyanya. Jangan Imam difoto Mashkur. dan Oke, saya udah boleh apa. Mau nanya aja, berarti tapi benar ya yang Imam Mashkur itu di sebelah sini. Iya. Waktu kejadian Ibu ada di sini. Saya nggak tahu soal kejadian. Tanya aja sama Nana. Oh, tapi di sini tutup Bu berarti. Bukan tutup. Saya lagi layanin pembeli. Oh, lagi layanin pembeli. Uh, Oke, tapi kenal sama Imam Mashkur ya Bu ya berarti. Kayak namanya samping ya. Jadi pasti pernah ngobrol gitu ya. Jarang sih ngobrol, masing-masing kan ada kesibukan sendiri. Paling cuma nyapa-nyapa aja gitu ya. Tapi menurut Ibu sehariannya gimana sih Bu? Orangnya baik. Baik ya. Tapi memang aktivitasnya sehari-hari dari pagi sampai malam ini penjual kosmetik. Udah lama belum sih Bu ini Imam? Belum buka Pak, toko saya di sini? nggak nanya. Soalnya saya nggak pernah nanya. Kalau Nggak Ibu pernah sendiri nanya. udah lama? Kalau saya ada 10 tahun di sini. Udah 10 tahun. Kalau Bapak udah 40 tahun di sini. Oke. Nah, tapi tokonya Imam sendiri bukanya mulai kapan ya Bu? Nggak tahu, saya nggak lupa, nggak nanya. Ada kira-kira 1 tahun gitu? Enggak. Nggak ada 1 tahun. Oh, berarti baru ya? Termasuk baru ya Imam di sini. Katanya Bu, itu ada jual obat-obat gitu. Kalau soal itu saya nggak pernah nanya, nggak pernah kotak-katik masalah itu punya orang, nggak saya. Saya baru saja bertanya sama penjual toko kelontong ini ya, yang lokasinya ini pas berada di sebelah kanan lokasi toko kosmetik milik Imam Mashkur, dan belum banyak yang kemudian ini bisa digali karena informasinya mereka bersebelahan tetapi dengan kesibukan masing-masing. Artinya Imam ini juga sering menerima pelanggan, tetapi pelanggan tersebut secara bergantian begitu, tidak ada yang kemudian ini banyak ramai beraktivitas di depan tokonya. Kita akan temukan fakta lainnya pemirsa. Suasana keluarga yang masih diselimuti duka atas kepergian Imam Mashkur masih terasa di kediaman Fauzia di Desa Monkelayu, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Biren, Aceh. Fauzia, ibunda Imam Mashkur, hingga kini tidak menyangka jika anaknya yang izin berpamitan merantau ke Jakarta untuk mengadu nasib ternyata kembali ke kampung halamannya dengan tubuh yang terbujur kaku. Tanggal 15 Agustus 2023, jasad Imam Mashkur ditemukan mengambang di aliran sungai sekitar areal Bendung Curug, Desa Curug, Kecamatan Kelari, Karawang, Jawa Barat. Tubuh Imam ditemukan dengan posisi terlentang dengan memakai celana pendek dan tanpa mengenakan baju. Terlihat sekilas wajah Imam tampak kehitaman dan tubuh bagian depan tampak garis-garis berwarna merah. Apakah sebelumnya Imam Mashkur mendapatkan tindak kekerasan dari para pelaku penculikan? Halo? Wan? Membeli ida. Membeli ida apa peng masih kurnya anak peng apa dengan tahu tahap peng anak peng dinan bertahap ini yang tiba. Anak bodoh long kena yang dikampung benar-benar untuk berapa tahun kan. Yang keempat Pak dah minta man opre prele telepon ayam lepas. Dia je apre pakai menan mana ayam kaje je. Je telepon ni awak. Dan inilah cerita Fauzia, ibunda Imam Mashkur kepada kami. Almarhum sendiri pernah nggak bercerita kalau dia kenal dengan pelaku atau gitu? Tidak. Nggak pernah. Itu kondisi waktu ibu dia datang itu bagaimana sebenarnya kondisi? Ada ibu lihat waktu kondisi pulang kemari waktu itu? Jenazah? Iya, jenazah. Tidak. Nggak juga. Pernah nggak dia ceritakan almarhum ini bercerita kalau dia terintimidasi di sana, ada sesuatu yang terjadi? Tidak juga. Nggak pernah juga? Enggak pernah. Ibu bertemu dengan korban itu kapan terakhir?
waktu masih hidup. Iya. Terakhir berangkat di rumah 1,5 tahun. Setelah itu? Nggak ada jumpa lagi. Tidak pernah jumpa lagi? Nggak. Terus waktu Ibu mendengar itu bahwa yang terjadi itu seperti apa? Kayak mana, memang udah dia nelpon, kita nggak tahu kejadiannya kayak mana di sana kan, kita nggak tahu apa-apa di sini. Cuma yang tahu kita dia ditangkap, minta tebusan. Waktu itu dia sendiri yang menelpon? Iya, dia sendiri yang menelpon, HP dia yang ngomong juga. Bukan ada orang mereka yang... Cuma kita waktu dia ngomong, kita dengar aja suara dia dipukul. Itu gedebak-gedebuk gitulah, ada suara. Ada suara kecil-kecil di belakang, mungkin suara itu, tapi nggak kedengaran apa dia bilang, kita nggak tahu. Pokoknya dia yang ngomong. Waktu itu pelaku terdengar suara pelaku waktu itu? Terdengar suara pukulan. Pukulan? Iya. Terus setelah itu Ibu ada menghubungi dia lagi? Gimana? Ada Ibu hubungi dia, cuma yang angkat si pelaku. Melalui nomor? Iya, nomor korban. Harapan Ibu sendiri ini kan sekarang sudah banyak yang tahu ada aksi penculikan seperti ini. Harapan Ibu sendiri apa kira-kira? Harapan kami keluarga, terutama ibu kandung, berharap sama Polri, TNI, pemerintah Jokowi untuk menindak yang sampai tuntas, sampai seadil-adilnya apa yang dia perbuat keluarga kami. Anak kami mati, dia pun harus hukuman mati. Nggak ada maaf bagi dia untuk keluarga kami. Kalau seperti yang dibilang sama untuk ketemu dengan Panglima TNI sendiri, ini apakah misalnya Ibu bersedia bertemu dengan Panglima TNI ini untuk menjelaskan itu? Nggak tahu lah kayak mana keadaan nanti, belum kita pastikan sekarang. Kondisi belum apa, di sini di rumah pun belum apa ya kan. Baru 7 hari, untuk kedepannya kan kita belum tahu sekarang. Tapi kalau misalnya pun difasilitasi untuk bertemu, mungkin bisa bertemu ya? Iya. Kira-kira apa yang mau diceritakan dengan mereka ini? Apakah menuntut anggota TNI itu atau apa? Kita bagaimana ya? Kita dengar dulu apa yang dia ngomong, apa yang dia cakap, baru kita tahu apa jawaban yang kita jawab gitu. Kok dari sekarang kan belum tahu kita apa yang mau dia tanya kan? Jadi kita nggak tahu jawaban apa. Tapi yang pasti kan mereka itu harus menindaklanjut kasus ini sampai tuntas. Jangan setengah-setengah. Dan bahwa kami di persidangan nanti di tempat yang umum bisa dilihat di anggota semua, di kaum masyarakat semua, jangan tertutup. Itu aja. Ada kekhawatiran ya untuk mereka dibebaskan atau gimana kalau menurut Ibu, ada nggak? Perasaan Ibu, mereka harus tetap diadili yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku di negara kita, yang seberat-berat mungkin. Tak banyak yang disampaikan Fauziah kepada kami, hanya keadilan yang dirinya harapkan atas kepergian anaknya yang menjadi korban penculikan yang dilakukan oleh 3 oknum TNI. Lebih dari seminggu pasca jasad Imam Maskur dikuburkan di kampung ini, para peziarah masih mendatangi makam Imam Maskur. Keluarga besar Imam Maskur berharap agar para pelaku dapat dihukum dengan seadil-adilnya. Kesatuan TNI seakan tercoreng dengan kejadian penganiayaan dan juga dugaan pembunuhan oleh Imam Maskur, warga Aceh, yang dilakukan oleh 3 oknum TNI. Seperti apa respon dan juga tanggapan berkaitan dengan kasus ini, kita akan langsung tanyakan kepada Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat. Sejauh ini update perkembangan kasusnya seperti apa, Pak Kadis? Jadi sampai dengan hari ini tim penyidik dari Pomdam Jaya terus melakukan penyidikan, mendalami berbagai kemungkinan-kemungkinan, termasuk juga mengumpulkan alat-alat bukti baru, karena ada satu alat bukti yang menurut saya ini alat bukti kunci yang memang sampai dengan kemarin belum ketemu, dan hari ini saya belum mendapatkan laporan apakah sudah ketemu atau belum, yaitu telepon genggamnya si korban.
Telepon genggam ini terakhir kali memang sengaja dibuangkah oleh pelaku atau seperti apa, Pak Kadis? Sejauh ini yang didapatkan oleh penyidik, keterangan dari pelaku ini bahwa telepon genggam tersebut sengaja dibuang. Mungkin tujuannya untuk menghilangkan jejak. Nah, inilah yang sebenarnya sangat kita harapkan untuk bisa ditemukan. Untuk visum ya Pak ya, Iya. untuk visum yang kemudian sudah dilakukan, apakah hari ini sudah ada informasinya kepada tim penyidik, apa hasilnya? Hari ini sampai dengan siang ini saya belum menerima laporan, tetapi kemarin informasi dari penyidik dalam waktu beberapa hari ke depan ini bisa akan keluar Hasil otopsi hasil tersebut visum ya? dan otopsinya Oke. dari RSPAD. Nah, dari situ juga nanti akan menjadi alat bukti baru juga ini kan untuk atau melengkapi keterangan yang sudah didapatkan oleh penyidik. Banyak informasi Pak yang kemudian ini beredar. Tentunya saya ingin juga Iya. meminta penegasan kepada Pak Kadis seperti apa sebenarnya kronologi awal Pak keterlibatan dari ketiga anggota TNI, kemudian juga kemarin yang terbaru ada 3 orang sipil yang saat ini ditahan oleh pihak kepolisian, begitu sehingga akhirnya terjadi penganiayaan tersebut yang terjadi informasinya 2 kali begitu ya. Seperti apa informasi yang diterima dari pihak Angkatan Darat? Keterangan yang sudah ada sampai sekarang bahwa antara korban dengan pelaku ini tidak saling mengenal. Pelaku ini 3 orang ini berpura-pura menjadi penegak hukum untuk membeli obat di toko kosmetik yang dijalankan oleh korban. Mungkin ada informasi bahwa di sana terjadi jual beli obat-obat yang masuk dalam kategori terlarang, barangkali seperti itu. Kemudian berpura-pura menjadi penegak hukum untuk membeli, dan akhirnya ketika itu keluar kemudian diambil si korban ini, dalam tanda kutip diculik ya. Kemudian minta tebusan ke orang tuanya sebesar 50 juta. Memang keterangan yang didapatkan sampai sejauh ini sudah lebih dari 1 kali kelompok pelaku ini melakukan penculikan dan pemerasan itu. Apakah dengan korban yang sama atau korban yang berbeda ini masih terus didalami oleh oleh penyidik gitu. Sudah diketahui motifnya? Berdasarkan keterangan dari pelaku maupun saksi-saksi masih sebatas ekonomi. Artinya mencari keuntungan melalui modus itu, pemerasan begitu. 3 orang anggota TNI yang terlibat ini Pak Kadis, kalau dari pihak penyidik sendiri mengindikasikan ini mereka tuh hanya eksekutor saja atau mereka yang terlibat langsung dalam permasalahan ini? Artinya mungkin kalau eksekutor ini kan ada pihak lain begitu yang menggerakkan mereka. Ini juga menjadi salah satu spekulasi yang juga masih terus akan didalami oleh penyidik. Memang kan muncul juga pandangan-pandangan di luar, ada kemungkinan ini ada suatu dalam tanda kutip organisasi di mana ada yang mengomandoi kan begitu kan. Tetapi kan kita tidak bisa berasumsi juga ke sana. Nanti akan kita sampaikan setelah mungkin bukti-bukti dan keterangan saksi yang memadai itu didapatkan oleh penyidik. Dan itu pasti akan menjadi salah satu objek yang akan didalami oleh penyidik nantinya. Oke, saya juga ingin mengetahui, izin Pak Kadis, seperti apa kemudian ini awal mula pihak TNI Angkatan Darat ini mengetahui 3 oknum TNI begitu ya, ini sebagai pelaku ataupun juga tersangka. Ini kan awalnya itu ada laporan dari masyarakat kepada Polda Metro Jaya bahwa ada dugaan tindak pidana penculikan, pemerasan, dan penganiayaan. Korbannya atas nama Imam Maskur itu kemudian meninggal dunia kan itu, sehingga dilaporkan oleh keluarganya ke pihak Polda Metro Jaya. Kemudian pihak Polda Metro Jaya melakukan pendalaman, penyelidikan terhadap masalah itu, dan kemudian ditemukan dugaan keterlibatan anggota TNI atas nama Praka RM itu. Kemudian tanggal 23 Agustus, Pomdam Jaya melakukan pemanggilan terhadap Praka RM ini. Dari situlah pengakuannya kemudian didapatkan 2 nama yang lain, yaitu Praka HS dengan Praka J. Kemudian disoroti mengenai seperti apa penanganan dan juga hukuman bagi mereka ya tentunya. Sekalipun kita masih mengetahui dalam proses penyidikan begitu, tapi kalau dari Panglima sendiri kan sudah menyebutkan ini nanti akan ada kemungkinan untuk diberhentikan ataupun juga dipecat. Sejauh ini apakah mereka sudah diberhentikan? Kalau dipecat itu pasti, karena ini sudah menjadi atensi dari pimpinan juga, Panglima TNI maupun Kepala Staf Angkatan Darat. Tetapi proses pemecatannya kan ini ada mekanismenya, sudah menjadi atensi pimpinan untuk diberikan hukuman seberat-beratnya. Mungkin bisa jadi
di dalam persidangan akan terungkap fakta-fakta baru yang mengarah ke hal-hal yang lain. Nah, itu nanti kita tunggu hasil pengadilannya. Baik. Tetapi kita yakinkan bahwa itu akan dilakukan dengan adil dan objektif. Gitu. Baik, Pak Kadis, yang juga menjadi sorotan oleh masyarakat adalah berkaitan dengan adanya video yang tersebar ya di media sosial, begitu video penganiayaan yang ternyata informasi juga yang beredar ini adalah pelaku juga yang merekam gitu. Ada yang bisa dijelaskan atau perlu diketahui masyarakat berkaitan dengan hal ini? Memang dalam hasil penyidikan kemarin, pelaku sempat merekam itu, kemudian juga membuat video call dengan keluarga korban. Tetapi video yang beredar di masyarakat ini memang masih dalam proses pendalaman gitu, karena ada hal-hal yang tidak sesuai juga dengan kenyataan. Tetapi kita tidak mau berspekulasi. Yang kita jadikan pedoman saat ini adalah hasil pemeriksaan dari penyidik di sana. Karena semua yang terkait dengan itu pasti akan dikumpulkan. Pihak Angkatan Darat apakah juga mendapat informasi, Pak? Karena tadi kan juga sudah disebutkan ya bahwa korban ini diduga menjual obat terlarang begitu. Obat terlarang jenis apa? Nah, ini yang kita juga belum tahu ya. Artinya ini menjadi salah satu objek dari penyidikan nanti kan. Memang kemarin disampaikan oleh Danpom Dam Jaya ada obat yang masuk dalam daftar G kalau tidak salah ya. Artinya obat-obat yang memang dilarang untuk beredar secara bebas di luar, dan itu harus melalui resep dokter dengan penggunaan yang ketat di bawah pengawasan itu kan. Tetapi inilah yang masih juga didalami oleh penyidik. Ke arah situ nanti juga akan dikembangkan. Kalau memang kemudian dalam prosesnya ini ditemukan fakta-fakta yang memang mengarah bahwa ini ada dalam tanda kutip nih mafia atau sindikat peredaran obat terlarang, tentu ini nanti kan kita tidak lanjuti dan bekerja dengan Polda Metro Jaya. Kita tidak bisa bekerja sendiri juga, karena kan dalam konteks ini yang berjualan kan masyarakat sipil. Kecuali nanti ada oknum tentara juga yang terlibat di dalamnya, tentu akan menjadi bagian kita. Berkaitan dengan hal ini juga menuai sorotan juga ya Pak dari masyarakat. Sebenarnya penanganan ini akan seperti apa? Karena sebenarnya kita ketahui pelakunya adalah terdiri dari mereka yang tergabung dalam instansi militer, tetapi korban dan juga lokasinya ini berkaitan dengan masyarakat sipil juga. Ada yang keberatan Pak untuk ditangani secara militer karena menurut mereka harus diadili secara pengadilan umum begitu, karena agar tidak ada intervensi. Komentar dari pihak Angkatan Darat sendiri? Ya, bagi kami orang berpendapat sih tidak ada masalah. Kalau orang berpendapat ini harus dibawa ke peradilan, silakan berpendapat, silakan. Cuman kan kembali lagi kita bekerja atas dasar undang-undang kan itu. Baik, terima kasih banyak Pak Kadis atas waktu dan juga penjelasan yang sudah diberikan kepada kami, Brigjen Hamim Thohari. Kita temukan fakta selanjutnya. Ya, sekarang kita akan meminta pandangan dari psikologi forensik apa sebenarnya dibalik kematian dari Imam Mashkur. Kita akan temukan faktanya. Langsung saja Bang, mungkin saya ingin Bang Reza turut menyoroti ya kasus Imam Mashkur yang belakangan ini ramai. Kalau dilihat melalui pandangan seorang psikologi forensik, penilaian dari Bang Reza sendiri sejauh ini seperti apa? Sebelum saya respect ya ketika Panglima TNI mengatakan bahwa ini kalau para tersangka nantinya terdakwa divonis bersalah, hukumannya adalah hukuman maksimal, bisa hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Tapi pertanyaan besar adalah ketika misalnya saya berkomunikasi dengan Denpom ya, mereka katakan pasal yang dikenakan adalah pasal penculikan, penganiayaan, dan pemerasan. Notabene 3 pasal itu tidak akan kemudian membuat seorang terdakwa kalau divonis bersalah akan jadi hukuman mati. Hukumannya maksimalnya belasan tahun. Apa yang bisa dibaca dengan para pelaku ya? Ini kan tiba-tiba muncul 3 nama pelaku yang informasinya ini adalah oknum TNI begitu setelah ditemukan jenazah pada beberapa waktu lalu. Apa yang bisa dibaca dari hal ini Bang? Kenapa tiba-tiba muncul begitu 3 nama itu? Saya mempersoalkan 3 hal yang tampaknya perlu didalami oleh pihak TNI. Pertama, harus dipastikan apakah level kejahatan terorganisasinya hanya pada 3 orang plus 1 orang sipil saja, ataukah lebih luas dari itu. Misalnya, kalau disebut-sebut ada masalah penyalahgunaan atau perdagangan obat-obatan ilegal ya, saya bayangkan jangan-jangan ini sebuah sindikat. Kalau sindikat, berarti ada kemungkinan perlibatan baik itu oknum personil TNI dan juga pihak-pihak di luar TNI. Karena itu, sekali lagi, isu pertama yang menurut saya harus ditegaskan, diinvestigasi secara tuntas adalah memastikan ini tingkat kejahatan terorganisasinya seluas apa. Itu satu. Yang kedua, kalau hanya pasal penculikan, penganiayaan dan pemerasan, mustahil hukuman mati. Mustahil sampai ke sana ya Bang. Tidak akan sampai ke sana.
Nah, sayang beribu sayang kalau ternyata para terdakwa nanti maaf tidak dihukum mati, saya pikir masyarakat terpukul, keluarga korban juga akan sakit hatinya. Karena Panglima TNI sendiri yang sudah mengatakan secara tegas hukuman mati. Bang Reza, yang juga menjadi pertanyaan besar ini adalah kan pengakuannya antara pelaku dan juga korban ini tidak saling mengenal. Banyak juga yang kemudian mengkait-kaitkan ini kan asalnya sama-sama dari Aceh begitu ya. Mungkin tidak sih kalau mereka ini tidak saling mengenal? Saya sulit membayangkan bahwa para tersangka ini mengincar korbannya secara acak, tidak. Pasti 3 orang itu melakukan profiling. Jadi bukan hanya terhadap kriminal yang dilakukan criminal profiling, tapi profiling juga bisa dikenakan kepada calon-calon korban. Istilahnya adalah victim profiling. Jangan-jangan para tersangka ini sudah memprofil. Nah, ketika kemudian kita asumsikan bahwa para tersangka sudah melakukan victim profiling, maka sesungguhnya apa yang tidak satu arah, para tersangka sudah mengenal, mengidentifikasi, mengetahui betul siapa yang akan mereka habisi. Anggapan bahwa kedua belah pihak tidak saling kenal, saya pikir patut untuk dipertanyakan kembali. Motifnya apa sih kalau Bang Reza lihat? Kalau pihak TNI sejauh ini kan mengatakan motifnya adalah motif ekonomi. Tapi bagi saya motif ekonomi itu konkretnya seperti apa? Tapi kok saya membayangkan lebih dari itu ya. Karena itulah ini jadi pertanyaan juga. Ini penculikan konvensional ataukah penculikan yang jangan-jangan mengarah pada penghilangan orang secara paksa? Kalau ini penculikan konvensional memang cukup hanya dengan menggunakan KUHP. Tapi kalau ini ternyata penculikan yang berupa atau bersinonim dengan penghilangan orang secara paksa, maka lebih dari sekedar KUHP yang harus diterapkan dalam kasus ini. Saya ingin Bang Reza juga menilai ini kami juga mendapatkan foto mengenai korban, penemuannya seperti itu. Mungkin bisa digambarkan Bang, saya ingin Bang Reza melihat apakah dalam waktu 3 hari ini sebenarnya apa yang terjadi dengan korban. Mungkin sekilas saja Bang, izin. Kan juga ada semacam jeratan-jeratan ya, merah. Seperti bukti penganiayaan. Ya. Jadi kalau orang meninggal itu penyebabnya ada 4 kemungkinannya. Istilahnya adalah NASH, NASH, Natural Accident, Suicide, Homicide. Boleh jadi ya kalau misalnya diperiksa secara mendalam dengan kondisi korban sedemikian rupa, dengan kronologi sedemikian rupa, boleh jadi situasinya bukanlah natural, bukan accident, bukan suicide. Tinggal satu kemungkinan kenapa kemudian korban sampai kehilangan nyawa, yaitu homicide, pembunuhan. Tapi tetap harus diperiksa. Oke, Bang izinkan saya kembali ke ini ya, kenapa tadi pelakunya itu bisa jadi TNI begitu? Karena kan tadi seperti yang disebutkan itu tidak sedikit sebenarnya kasus pidana yang dilakukan. Sebenarnya Bang, ini kan bisa semacam diantisipasi sejak awal karena mereka juga kita ketahui filternya luar biasa, tes untuk masuknya juga lumayan, salah satunya untuk psikologi begitu. Bisa terbaca nggak sih sebenarnya? Sudahlah, kita realistis saja. Psikologi tidak akan bisa memetakan orang secara sempurna. Orang yang hari ini diperiksa secara psikologis dan simpulannya adalah orang baik, besok sore bisa berubah tabiatnya jadi jelek. Atau sebaliknya, orang yang hari ini dianggap berdasarkan tes psikologi dianggap serba hina, serba buruk, tidak berbakat dan seterusnya, tapi besok sore bisa berubah jadi orang yang sangat-sangat sempurna. Apa yang ingin saya katakan? Perilaku yang menyimpang itu tidak hanya disebabkan oleh faktor individual, tapi juga faktor organisasi. Karena itu dalam kasus-kasus pidana yang melukai hati masyarakat, menurut saya tidak cukup penyelesaiannya hanya dengan mengatakan, oh itu ulah oknum. Sehingga yang bertanggung jawab adalah individu per individu, personil per personil. Tidak cukup. Institusi atau lembaga juga harus memberikan rasa tanggung jawab. Konkretnya apa? Kalau di negara, sekali lagi contoh Amerika Serikat ya, organisasi atau institusi akan memberikan kompensasi. Police misconduct compensation misalnya. Atau Army misconduct compensation misalnya. Kompensasi bagi masyarakat yang sudah dirugikan. Oke, bahwa pertanggungjawaban pidana tetap pada masing-masing individu, masing-masing oknum, itu pertanggungjawaban pidana. Tapi korps tetap harus memberikan rasa kepeduliannya, pertanggungjawabannya konkret berupa kompensasi atau ganti rugi kepada masyarakat yang sudah dirugikan oleh oknum mereka. Oke, baik. Terima kasih banyak Bang Reza atas pandangannya. Sehat selalu Bang Reza. Kita temukan fakta selanjutnya. Direktur Eksekutif Amnesty International menyoroti penyelesaian kasus Imam Mashkur yang diselesaikan secara peradilan militer, bukan peradilan umum. Apa yang dikhawatirkan? Kita akan temukan faktanya, pemirsa.
Bang Usman, jika kita belakangan ini menyoroti mengenai kasus Imam Mashkur begitu ya, kita ketahui informasi terakhir ini sudah ada 3 anggota TNI yang kemudian ini dijadikan tersangka, dan untuk sipilnya ini informasi terakhir dari Polda Metro Jaya sudah ada 3 orang sipil juga yang dilakukan penahanan. Tetapi masyarakat tetap menilai ada sesuatu yang janggal begitu, Bang. Pandangan dari Bang Usman sendiri atas kasus ini seperti apa? Iya, sebenarnya kasus ini sedari awal sudah keliru ya, karena seharusnya diselesaikan lewat proses peradilan umum melalui kepolisian. Bukan militer ya? Bukan peradilan militer. Pengadilan militer hanya bisa diterapkan untuk hal-hal yang sifatnya internal, disiplin militer, menolak perintah atasan. Jadi bukan sesuatu yang sifatnya tindak pidana umum. Ini kan tindak pidana umum. Dan setiap kita, apakah kita warga sipil atau anggota TNI atau anggota Polri, kalau melakukan tindak pidana umum, tunduk pada hukum tindak pidana umum. Oh, saya anggota militer, saya tidak tunduk pada polisi, nggak boleh. Tapi kan untuk saat ini kalau kita melihat dari sistem peradilan di Indonesia sendiri memang tidak bisa ya Bang ya, artinya mereka-mereka yang tergabung dalam instansi militer ini kemudian bisa menyelesaikan atau melakukan penanganannya ini melalui peradilan umum begitu. Hukum acaranya masih memungkinkan dengan peradilan koneksitas. Tapi kalau kita lihat ketentuan acaranya, kalau misalnya ada perbedaan pandangan, misalnya antara apakah ini harusnya diserahkan ke peradilan umum atau peradilan sipil gitu ya, dalam konteks koneksitas. Artinya kalau ini dianggap merugikan kepentingan militer, ya, maka biasanya hakimnya lebih banyak militer, 2 hakim militer misalnya. Atau sebaliknya, seandainya terjadi perbedaan pandangan terus, maka yang menentukan dalam hukum acara pidana tersebut diatur Jaksa Agung. Nah, sampai saat ini Jaksa Agung tidak pernah mengambil peran dalam kasus yang sekarang, dalam kasus seorang kolonel yang terlibat dalam kejahatan, dalam kasus seorang pejabat tinggi yang terlibat korupsi, dan seterusnya. Tidak pernah ada upaya untuk meluruskan hukum acara pidana ini. Ini yang saya kira sangat disesatkan. Kekhawatiran apa Bang? Apa yang kemungkinan terjadi jika memang diteruskan penanganannya ini atau penyelesaiannya melalui peradilan militer? Peradilan militer itu secara prinsip-prinsip hukum memang tidak memenuhi syarat fair trial, peradilan yang adil gitu ya. Karena ada hierarki di sana. Ya, dalam Undang-Undang Peradilan Militer misalnya ada 2 hal di sana. Yang pertama, penghukuman itu hanya dilakukan oleh atasan yang berhak menghukum. Dalam kasus-kasus tertentu di mana atasan terlibat, nggak akan ada hukuman. Nggak mungkin itu bisa diefektifkan untuk katakanlah menindak sebuah pelanggaran hukum atau kejahatan. Yang kedua adalah perwira penyerah perkara. Jadi kalau perwiranya nggak mau menyerahkan perkara, perkara juga nggak akan bisa selesai. Yang ketiga, kalau yang terlibat misalnya hierarkinya lebih tinggi, sementara auditor militernya atau katakanlah penyidik polisi militernya itu berpangkat lebih rendah daripada yang disidik, itu juga tidak akan mungkin bisa menghasilkan fair trial di sana. Dalam kasus Imam Mashkur misalnya, baru-baru saja sudah ada pemakluman. Oh, ini Imam Mashkurnya kan terlibat dalam peredaran obat terlarang. Obat ilegal. Dulu gitu ya. Apa urusannya dengan TNI? Sejak kapan TNI, anggota Pas Pampres misalnya, diberi mandat, wewenang untuk mengurusi peredaran obat ilegal, perdagangan obat ilegal? Apa urusannya? Dan kalau memang itu benar ada tindakan pidana atau ada jual beli obat ilegal, kenapa anggota TNI-nya meminta uang 50 juta? Jadi penjelasan semacam itu hanya sekedar ingin memaklumi, memberi semacam alasan pemaaf atau alasan pembenar supaya tidak dianggap mempermalukan militer. Kalau mau serius, serahkan saja ke dalam peradilan umum, serahkan kepada polisi. TNI punya tugas menjalankan tugas-tugas negara di sektor pertahanan. Ini urusan peradilan umum. Silahkan aparat penegak hukum, kami hormati. Oke, bagus Pan. Berarti boleh diberikan pandangan juga, artinya yang harus dilakukan sebenarnya seperti apa? Karena kenyataannya adalah pelaku ini ketiganya juga masih terlibat atau masih terdaftar sebagai anggota militer begitu. Artinya diadakan sidang internal terlebih dahulu. Bisa. Secara militer, kemudian pemberhentian di situ. Pemberhentian, lalu diserahkan kepada aparat penegak hukum. Setelah itu dilanjutkan penanganannya oleh peradilan sipil. Peradilan sipil melalui kepolisian misalnya, lalu ke kejaksaan kalau berkasnya cukup, dan ia diberikan semacam hak pendampingan oleh kuasa hukum. Itu mungkin dilakukan ya Bang? Mungkin dilakukan kalau ada kemauan. Masalahnya ada nggak kemauan itu? Kalau misalnya diselesaikan dengan peradilan militer, ini warga atau masyarakat begitu mungkin bisa diberikan pandangan juga Bang. Cara memantau ataupun juga melihat kasusnya ini apakah juga setransparan sipil? Kalau beda. Peradilan di dalam lingkungan peradilan militer memang orang boleh masuk. Diketok, dinyatakan, dibuka untuk umum. Tapi untuk memasuki komplek militer, masyarakat punya trauma sendiri. Dan itu tadi yang saya katakan, ada hierarki di dalam militer. Ada pengamanan bersenjata. Dan ini bukan negara dalam keadaan darurat militer.
Cuman 2 negara di dunia ini yang punya sistem peradilan militer. Myanmar yang masih berada di bawah rezim militer, Indonesia sudah di bawah rezim pemerintahan sipil masih punya peradilan militer untuk kasus-kasus tindak pidana umum, kejahatan umum. Ini salah. Salah satu yang kemudian yang harus dibenahi. Harus begitu dibenahi, ya, Bang Usman. ya, Bang ya. Usman, terima kasih. Terima kasih sudah banyak. memberikan pandangannya kepada kami. Sehat selalu, Bang Usman. Kematian Imam Mashkur memunculkan tanda tanya besar. Mengapa pemuda asal Aceh tersebut yang berusia 25 tahun harus diculik dan dianiaya hingga tewas oleh ketiga oknum TNI? Pihak TNI Angkatan Darat pun hingga saat ini masih terus menyelidiki dan mencari bukti kunci berupa telepon genggam dari korban. Banyak pihak yang kemudian ini meminta kasus ini agar diusut secara transparan, termasuk dari Amnesty International yang mendesak agar kasus ini diusut melalui peradilan umum, bukan militer. Apakah betul motif ekonomi menjadi satu-satunya penyebab dari kematian Imam atau ada motif lainnya? Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 20 waktu Indonesia Barat, hanya di TV One.